Horas madihita saluhutna. Nanaing pukotama parminggota di Jabu. Tongon sadarion tanggal 21 November ima minggu ujung tahun perhuriaon. Asata parade maroha doho pikirata. Masuk mahita tu tangyang nahohom. Amin. Tapuji matuhatta marhite-hite buku de nomor 404 ayat sada sahat rodi ayat 2. Jongjong Mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti do saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alay na hotdo hata ni Tuhani rodi sa liling nililing na. Sa iburjuma ho rasi-rasa mate. Dungili honok kumatuho tupal hanguluan. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus, Tuhan ni akkana mate, dohot akkana mangulu. Hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami. Nang pemerdalak kami di rura ni linggoman ni hamatean. Dakku habiari hami be hamatean. Ay hodo dongan nami, dang tertiup hamatean manang tanoma behami. Ay hodo Tuhan nami naung humukop pami, jala hodo na punahami, rodo hami nuaing tuho mangido,
sahat tu homa tod dinami, dohot daging nami, asa di homa hami manang mangulu manang matepe, say tiok matangan nami, urupi hami marhiti-hiti pakokok mi, asa sahat tami tu hanguluan na soras suda. Amin. Mari dimahita siya buku di nomor 267 ayat 6. Tabi gema patik ni debata di hari Minggu parningotan dinamodding sadarion imasian Johannes bidulima mamukkamai sian ayat 20 lalu tolhas sahat rodi ayat 20 sia on madidok disi unang longang rohamu alani i aidina roti kina begion ni salhut halak na di akatano manima suarana dungi ruar bema akasibahen na dinggan hehe tuhanguluan alai akasyula na jahat hehe tu uhum ima sahatna atong ra mangidugong gugu mahita siyan tu hatta laho mangulahon na hobar tu patik nai ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mari dimahita siya buku di nomor 174 ayat sada dohot tabayat tulu. Jongjong Mahita.
serep marohata manopoti dosat tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung na pungudo hami di julum martangiang tuho dada mangasahon hati koran nami na mangasahon asiniroham na godangido saya si maroham midasadok bangso nami sesa madusa nami saluhut na say sungguli maroha nami asa muba roha dohot pak ngalahon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo hami. Amin. Tabigima bagabaga ni debata taringot tu hasesan ni dosata songonod do pakkaholongi ni debata di portibion pola do anak na nasasaday di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hanguluan na saliling nililing na di ibana hasangapon madidebatahan na di gijang. Amen. Amen. Marede hita siya buku di nomor 200 sia ayat 5. Tajahama hatani debata epistel di hari Minggu sadarion sian buku pangukapon bidusada mamukka maisian ayat 4 tolhas sahat rodi ayat 8 tajahama marsikat sorin au surat ni si Johannes madapoton na pituhuria na di Asia asini roha madihamudoho dame sian ibana na mangului naung manguluhian jalanan naing ro nang sian pitu toddi na diadupan ni habang sana naksia Jesus Kristus sitidangi haposani naparjulu tubu sia nakanaong mate sigonggom akaraja ni tanoon ibana do makaholong hita jala dipalua hita sia dosata marhite hite mudarna dijadi hoddo hita gabi harajaun hamalimun ni debata amanai di ibana mahasangapon dohot hagugun rodi saliling ililing na. Amin. Idama naroma ibana di bagasanobun
Idaw ni nasamata do ibana, nangakanaong manulang ibana. Gabi manganggu hibema sa luhut bangso ni tanoon mida ibana. Ima tutu. Amen. Rap mahita sudi. Audo bonana jala ujunga, ninna Tuhan debata nuai, debata naung adokkian, nananaing roy, sigonggom salugutna, ema sahatna, mertua maakkan atu mangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Mari kita siap buka di nomor 220 sia ayat sada saha rodi ayat 2. Jongjong Mahita. Atong taha tidakon maha porsiotai songon nahina tidakon ni dongatta saha porsiaon di sadok portibion rap madok mahita au porsia di debata Jehuba ido ama pargugu na sohatu dosan natu mo palangit dohot tano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siat tod di porbadia adorang suabubuhan ido tuhatan atau maun na birnit di pamuhuman ni Silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua banotoro dung ditanong namula manguru di ari patoluhon namanai tu surgo lauhudul tu siam ni debata Jehuba amanai pergugu na suhatu dosani disima ibana pay mamulak sugut tu tanoon mangu humihalak na mangulu dohot na mate au porsia ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akka na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na maddok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Pamuak kadungan nuaing masuk mahita tu acara parningotan niaka namodik sia tonga-tongata marede mahita.
tabigi mapadok ni konfesi hakabipi taringot tu parningota dia kana modding. Taha porsiai jala taha tidak kodo hamateani ima ujung ningolu ni jolma di Portibion maradia maibana siasadok ulaonna. Ado kaluao dia kana porsea pabua Jesus Kristus nauke heido panguluhot jolmai sian namate. Ibana do Tuhan ni namangulu dohot namate. Martua do namate di bagasat Tuhani nasatia ro di ujungna. Di patupahuria ido parningota dia kana modding laho padungoho kaporsiaota marningot ajal tasadiri huhut pahotton pakirimod di hamonangan ni Kristus manaluho kamatian songoni nak pakirimod di banua gijak sabulo ni todita dohot di hadodo muni na porsiai dohot Tuhan di bata sahat tunaro Jesus Kristus padua halihon nuaing taingot bima akadongata naong modding na madjuluani hita tujolo ni tuhata jong mahita di bagasan hahohomon. Hamu akadongan naing matakas di rohata taringot tuaka naong moddingi asa unang marsak kita songo sipilibi guna somar pakirimoni odo di dokhata ni debata ay molo porsea hita naong mate Jesus dohot hehe sadok togi honon ni debatado rap dohot Jesus nangakan naong modding marhite hite ibana tarsurat di sada Tesalonika 4 ayat 10 asa di ari suguti masih paida doakan porsiai duk sahat bilakana tu hasonangani taede homai marhite bukwede nomor 347 ayat sada. Martangi yang mahita ali Tuhan debata nasian nahinan jalan namangulu rodi saliling nililing na kuingot tami sadariona kanamate siak kami nauk pajuloho tulabungmu dihodo anak kicu ni banua gijang jala diukapodo idia kana mangasahot Tuhan Yesus Kristus narukado rohanami sadarion marningot ajal nami dohot haheheon ni daging di hari sugut mau lihat marohanami tuho ala ditubuh ko hami tu pakirimon na mangulu gabe partohap hami di hanguluan na sorasuda dada nama dili hami di hari parningotani ari parningotanon alay na malungud do hami di sabulo ni toddi nami nunga torop dongan nami naong nialapmu tau si paingot do ujung nila kanasida di hami
bahe pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakkan nami bi. Saya sungguli marohanami mabahet tiruan nadengga diakka pinopar nami. Saya puli manamar sakroha dohot akan amatean. Asa unang mangadungi jala madili nasida. Saya taiti marohana sida mamereng do pagijang. Saya lehot todim tuhami. Asa takas di hati dakot tuhami. Naung dohot dohami partohap di anakmu. Jala panea di arta na di banua gijang. Saya padau magangguni roha siak kami. Asahot haporsiaon nami maniup Tuhan Yesus si pangului. Adorak kubulusami rura lingguman ni hamatiani. Molohomur mata nami bi. Ukap mamata ni roha nami. Asa takas ni ida dalat tuhasonangani. Molohalang dila nami. Sobinoto be makuling. Pargugui mahami marhite-hite todim. Asa tarjuhok kami. Ali amang sahat tutangamu ma todiku. Saipati urhian rohanami. Asa hobas lakanami. Jala sonak kami lahomate. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Hamwa kadungan nuaing tapasahat mapiliata huhut mared de mahita. Sian nomor 234 ayat sada dohot ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita tetap sehat, tetap semangat. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita di minggu akhir tahun ini dari kitab Mazmur pasal 90 ayat yang pertama hingga ayat 12 saya bacakan untuk kita. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi
seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini sering disebut sebagai doa Musa, hamba Allah yang diberi tanggung jawab membawa bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Walaupun dia sendiri tidak diperbolehkan Tuhan memasuki Kanaan itu. Dan Mazmur ini merupakan perenungan dari Musa tentang hidupnya sendiri, mulai dari dia lahir hingga menjelang kematiannya. Dan dari perenungan itulah muncul kesadarannya akan arti hidupnya. Dan itulah yang dituliskannya di Mazmur 90 ini bagi kita dan bagi manusia sepanjang zaman. Saudaraku, hari ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Dan tadi kita sudah melakukan peringatan bagi orang mati. Ingat saudaraku, peringatan ini bukanlah untuk mengungkit-ungkit kesedihan kita, bukan. Karena peringatan ini bukanlah untuk mereka, sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal itu. Tetapi peringatan ini adalah untuk kita yang masih hidup ini, agar kita mengingat bahwa kita juga sama dengan mereka akan meninggal. Supaya kita tahu, supaya kita sadar bahwa hidup kita ini akan berakhir seperti mereka juga. Karena itu saudaraku, sama seperti Musa, hari ini adalah saat bagi kita untuk merenungkan apakah arti kehidupan ini. Terutama setelah kita mengalami hal yang luar biasa, ketika virus COVID-19 yang tidak kasat mata itu bisa menewaskan ribuan orang dalam satu hari. Kematian datang tiba-tiba, topudo sopanagaman, sering tanpa pemberitahuan. Memang saudaraku, manusia memiliki beragam pandangan tentang arti hidup. Ada yang mengatakan hidup ini hanyalah sebuah panggung sandiwara. Atau yang lain mengatakan songos sorhani padati, seperti roda yang berputar. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Atau hanya sekedar berputar-putar. Lihat-lihat di sini begitu. Yang lain mengatakan hidup ini adalah teka-teki, adalah misteri. Saudaraku, pandangan seseorang tentang hidup dan kehidupan akan mempengaruhi caranya menjalani kehidupan ini. Pandangan kita tentang arti hidup dan kehidupan sangat mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan ini. Nats perenungan Musa yang menyapa kita hari ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal tentang hidup dan kehidupan ini, sehingga kita tahu kemana arah hidup kita dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama, firman ini memberi kita kesadaran tentang Allah. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kekal selama-lamanya, tidak berawal dan tidak berakhir. Tetapi Dia adalah Allah yang selalu ada dan terus berkarya sepanjang sejarah manusia. Dari dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Itu dikatakan di ayat 2. Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah Allah yang memegang hidup kita.
Hidup mati kita bergantung sepenuhnya kepada Allah itu. Karena itulah sama seperti Musa, kita harus menyadari bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat perteduhan kita dan tempat perteduhan manusia sepanjang masa. Katanya di ayat 1. Karena dialah Allah yang melindungi. Dialah Allah yang membuat kita nyaman. Dan itulah ajakan Tuhan bagi kita di hari peringatan orang meninggal hari ini. Agar sebelum kita meninggal, mari saudaraku, carilah tempat perteduhan yang sempurna. Bagaimana caranya? Sangat sederhana sekali. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Tuhan sudah menyediakan bagi kita tempat perteduhan yang terindah. Tempat perteduhan yang tidak ada tandingannya. Sabulona hot, sabulona sonang. Itulah surga kekal. Di sanalah kita kelak menikmati kesempurnaan hidup bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan berikutnya, firman ini menyadarkan kita tentang betapa rapuhnya hidup ini. Kita ini ternyata adalah manusia yang terbuat dari debu tanah. Dan kita akan kembali lagi menjadi tanah, ayat 3. Dan itu adalah hukuman atas keberdosaan kita, itu dikatakan di ayat 7 hingga 9. Sehingga hidup kita ini hanya bagaikan rumput, sebentar tumbuh dan mekar berseri, tetapi segera menjadi lisut dan layu. Itu dikatakan di ayat 5 dan 6. Kita tahu saudaraku, bahwa segala yang hidup di dunia ini bersifat merosot. Semuanya mengalami degradasi. Semuanya akan semakin berkurang. Setiap hari umur kita bertambah dan sejalan dengan itu hidup biologis kita juga semakin berkurang. Seperti dikatakan Paulus di 2 Korintus 4 ayat 16, bahwa manusia lahiriah kita ini akan semakin merosot. Tetapi banyak orang yang berusaha menyangkal kenyataan ini. Sehingga banyak orang yang berupaya menggunakan segala ilmu pengetahuannya untuk mempertahankan kemudaannya. Mulai dari memakan vitamin, dengan operasi plastik, dengan menggunakan make up dan lain-lain. Semuanya orang menginginkan usia yang panjang. Atedangi, sudidu hita neng gajang umurna. Tetapi tidak mau menjadi tua. Umurnya, itulah keinginan orang. Umurnya panjang tetapi jangan menjadi tua. Namun saudaraku, penuaan itu tidak akan terhindarkan. Itu nampak mulai melalui kemerosotan. Karena itulah dikatakan di ayat 10, usia tua membuat hidup kita ini menjadi sengsara dan penuh penderitaan. Secara biologis kemampuan tubuh kita ini akan semakin merosot. Refleks kita perlahan-lahan akan menurun. Penglihatan kita, pendengaran kita semakin menurun. Kita semakin mudah lelah. Nafas kita mudah tersengal-sengal. Otot-otot kita menjadi lelah, menjadi nyeri dan lain-lain. Dan secara psikologis kemampuan berpikir kita juga semakin berkurang. Walaupun menurut kata ahli, semakin kita tua memang kita berpikir semakin terpusat. Tetapi tidak jarang bahwa orang yang semakin tua itu akan mengalami demensia. Demensia, turunnya daya ingat kita dan lain-lain. Demikian juga secara kronologis. Kesempatan hidup bagi kita semakin berkurang karena jarak menuju garis akhir kita sudah semakin dekat. Tetapi saudaraku, nas firman Tuhan hari ini mengatakan semua kesengsaraan, semua penderitaan akibat usia yang lanjut itu adalah kebanggaan manusia. Mengapa?
Karena menjadi panjang umur, menjadi lansia, menjadi berusia lanjut adalah berkat dari Tuhan. Walaupun untuk itu kita harus penuh dengan sengsara, penuh dengan derita menjalaninya. Semua orang berdoa untuk itu. Baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang yang dicintainya. Agar mereka penggeng sarimatua, ya, penggeng sarimatua, umurnya panjang. Dan berikutnya saudaraku, nats ini juga menyadarkan kita bahwa hidup kita, semua kehidupan akan bermuara ke satu muara akhir, yaitu kematian. Itulah muara semua hidup. Nasa jolma ikon mati. Bila pernah hidup, pasti harus mati. Dan setelah mati, semua kehidupan di dunia ini berakhir sudah, finish, tamat. Dan kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Manusia hanya berusaha untuk menahannya, tetapi tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Ada seorang desainer terkenal bernama Criasda Rodriguez. Sebelum dia meninggal akibat kanker, dia menuliskan begini: tidak ada yang nyata selain kematian. Hidup ini begitu singkat. Lalu apa yang harus disombongkan? Teruslah berbenah diri. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Itulah kata dia. Dan bila Tuhan sudah menetapkan usia seseorang, saudaraku, siapapun dia, bagaimanapun kehebatannya, pangkatnya, dan lain-lainnya, tidak akan pernah bisa menahan kematiannya. Tidak akan pernah bisa menolak bila Tuhan sudah memanggil dia. Dan Tuhan sudah menetapkan bahwa usia manusia hanyalah 70 tahun saja, dan bila kuat bisa hingga 80 tahun dan selebihnya. Tetapi memang di Kejadian 6 ayat 3, Tuhan sudah menetapkan batas tertinggi, yaitu 120 tahun saja. Saudaraku, ketimbang kekekalan yang akan kita terima, usia manusia itu sangatlah singkat. Dikatakan di ayat 4, hanya seperti giliran jaga malam saja. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, setelah Musa merenungkan hidup manusia yang seperti itu, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Di ayat 12 dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Saudaraku, kesadaran akan singkatnya hidup hendaknya membawa kita kepada perubahan hidup selama Tuhan masih memberi kita kehidupan ini. Karena itulah kita harus terus-menerus menerima bimbingan Tuhan, agar Tuhan memberikan kita hikmat, sehingga dengan hikmat itu kita bisa tahu menggunakan hidup yang sangat singkat ini dengan sebaik-baiknya. Agar dengan hikmat itu kita tahu bagaimana menyikapi segala kejadian, termasuk menghadapi segala dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID ini. Dengan hikmat kita tahu pasti, kita menjadi tahu pasti dari mana dan mau kemana hidup ini. Siadia lautudia do buanotta nguluon. Orang berhikmat akan tahu kemanakah muara hidupnya, akan tahu manakah jalan menuju ke sana, akan tahu bagaimanakah menjalani jalan ke sana itu. Lalu sekarang apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita harus punya tujuan hidup yang pasti. Orang yang hidup tanpa tujuan adalah orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Orang yang hidup tanpa tujuan, hidupnya adalah hidup yang sia-sia, yang tidak berguna. Dia bagaikan seorang tukang pos
yang mengantar surat yang tanpa alamat. Dia akan capek, dia akan habis tenaga, dananya dan waktunya akan habis tanpa hasil apa-apa. Karena itulah akhir tahun gerejani dan peringatan akan orang meninggal hari ini mengingatkan bahwa tujuan hidup seorang Kristen, tujuan hidup seorang percaya adalah kekekalan. Tetapi pertanyaannya, kekekalan yang mana? Yaitu kekekalan yang disediakan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Itulah yang harus kita lakukan selagi kita masih hidup, yaitu percaya, terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya Tuhan Yesus membawamu ke kekekalan bersama Dia di sorganya itu. Namun tidak cukup dan bukan asal percaya saja. Harus ada yang kedua. Itu yang dikatakan oleh Paulus di 2 Korintus 4 ayat 16 tadi. Dikatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika kita masih hidup dan sesudah kita beriman, kita harus memiliki bukan sekedar iman, tetapi harus iman yang menyelamatkan. Yaitu iman yang terus-menerus diperbaharui hingga menjadi iman yang dewasa, iman yang berbuah, yang nampak dalam hidup sehari-hari. Itulah hidup orang yang berhikmat, yaitu yang mengisi hidupnya, mengisi hari-hari hidupnya dengan takut akan Tuhan, sehingga imannya semakin tangguh, bertumbuh, semakin dewasa. Tidak peduli berapa usia kita pada saat kita meninggal, saudaraku. Tidak peduli. Tetapi bagi Tuhan Yesus yang perlu adalah berapa dewasakah imanmu ketika engkau meninggal. Dan yang berikut, saudaraku, hari ini kita harus menyadari betul bahwa kita tidak tahu kapan waktunya kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita melalui kematian. Sama sekali tidak kita ketahui. Sama seperti yang dialami oleh banyak orang di masa pandemi COVID ini. Kematian itu datang seperti pencuri. Karena itulah hari ini, saudaraku, selagi Tuhan masih memberi kita waktu untuk hidup, bila Tuhan masih memberi kita satu hari ini, mari ingat, itu bukanlah waktu untuk menikmati hari-hari. Bukanlah hanya waktu untuk melakukan kegiatan kita saja. Tetapi itu adalah kesempatan dari Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Siapa tahu hari ini adalah saatnya Tuhan menjemput kita, sehingga kita didapatinya layak. Kita didapatinya patut untuk memasuki kerajaan sorganya. Seperti yang dikatakan oleh desainer tadi, teruslah berbenah diri. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Bila tidak, saudaraku, bila kita didapatinya tidak layak dan tidak kudus ketika kita meninggal, maka kita akan dibuang ke kekekalan yang kedua, yaitu kekekalan di api neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memento mori, ingatlah bahwa kita juga pasti mati. Dan kita tidak tahu kapan datangnya. Karena itu selagi Tuhan masih memberikan kita waktu, inilah harinya, inilah saatnya. Jangan tunggu sampai besok, hari ini, saat ini. Terima Tuhan Yesus, imani Dia, dan teruslah pupuk imanmu menjadi iman yang dewasa, sehingga kelak Tuhan Yesus membawa kita kepada kekekalan bersamanya di sorganya yang indah itu. Pasti kita semua yang mendengarkan khotbah ini ingin ke sana, bukan? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang masih memberi kami nafas kehidupan hingga minggu akhir tahun gerejawi ini. Dan hari ini kami
mengingat saudara-saudara kami yang terkasih yang sudah Engkau panggil. Bila hari ini kami mengingat bahwa kami juga akan mati. Karena itu biarlah kami juga meneladani hamba-Mu Musa yang terus-menerus merenungkan arti hidup. Sehingga kami berhikmat menghitung dan menggunakan hari-hari hidup kami untuk tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kelak hidup kami bermuara kepada kekekalan di sorga bersama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik. Hiburkanlah semua yang bersedih karena ditinggal oleh orang-orang terkasihnya. Janganlah biarkan kesedihan menguasai hidup mereka. Biarlah mereka melihat rancangan damai sejahtera Tuhan dalam setiap kesedihan itu. Sehingga mereka mau bangkit dan kembali bersuka cita. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapa dan ibu. Terutama sahabat-sahabatku para lansia. Berkati kami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam studi dan dalam pelayanan kami. Berikanlah kami keberhasilan dalam segala pekerjaan kami. Beri kami hikmat menghadapi segala macam perjalanan kehidupan ini. Bapa di sorga, berkatilah semua hamba-hamba-Mu, agar semua pelayanan mereka berhasil dan kerajaan-Mu semakin meluas. Semakin banyak orang yang memiliki iman yang menyelamatkan. Ya Tuhan, berkatilah juga pemerintah dan seluruh masyarakat bangsa kami, agar tetap bersatu, tetap sejahtera dan tetap berkeadilan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Alfa dan Omega. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hamwa kadongan tapasahat mapeliata huhut mared de mahita sian nomor 237 ayat 1 dohot ayat 2. Jong mahita saluhutna. Tatang yakom mapeliata ali di bata manamina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nading kaduhot na sauli basa na mauli utus
Upasahat tami masa nanilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajao mo dito nga tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asala putad dahami godang nisilehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.